Bintang tamu hari ini mana? Katanya eh, ngurusin urusan dulu sih Dim. Jadi datangnya telat Dim. Loh, terus gimana? Tapi katanya sih bentar. Nih ada namanya telepon. Ya, assalamualaikum Pak. Oh, oh gitu ya Pak. Tapi ini podcastnya gimana dong Pak? Oh, oh iya Pak. Ya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Gimana katanya, Pan? Katanya nggak bisa Dim. Soalnya ada urusan yang urgent banget Loh, katanya. terus gimana dong? Gimana ya, kita tuh bintang tamunya masih banyak, cuman bingung deh kita mau milih siapa. Coba deh tanya AI. Siapa tahu AI punya solusi. Oh iya ya, kita kan punya AI, daripada pusing-pusing mikir gitu mending tanya AI. Tapi kita mau angkat temanya tentang apa nih? Coba tanya AI juga deh. Ya ampun. Halo Gemini, carikan tema podcast yang bagus untuk menemani sahur Sobat Winners. Halo Ivan, tema yang bagus untuk podcast teman sahur ada banyak sekali. Tetapi saya akan merekomendasikan 3 tema yang menarik untuk podcast teman sahur. Yang pertama tentang teknologi. Yang kedua tentang pemilihan makanan di bulan puasa. Yang ketiga tentang cara beribadah yang baik di bulan Ramadan. Itu adalah 3 tema menarik untuk podcast. Ada 3 katanya Dim. Ada tentang teknologi, ada tentang makanan, ada juga tentang cara beribadah yang baik di bulan Ramadan Dim. Mau pilih yang mana nih kira-kira? Yang 2 terakhir udah bosen gak sih, Van? Coba deh tentang teknologi. Tentang teknologi ya. Tapi bintang tamunya siapa ya? Ya kan tanya AI juga, Van. Oh iya. Halo Gemini, tolong carikan bintang tamu yang cocok untuk podcast dengan tema teknologi AI. Oke, bintang tamu yang cocok adalah Bapak Zaki. Karena Pak Zaki menguasai pengetahuan tentang teknologi. Katanya bintang tamunya Pak Zaki Wah, Dim. boleh tuh. Iya sih, Pak Zaki kan jago banget kalau soal teknologi sama Betul, AI betul. gitu ya. Apalagi dia kan guru produktif tuh yang suka ngajarin ngoding-ngoding gitu gak sih? Betul. Oke, langsung aja ya. Aku telepon ya. Oke. Assalamualaikum Bapak. Bapak bisa nggak ngisi podcast di episode kali ini? Oh, ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Bisa katanya dia. Coba langsung aja panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winners, aku Dimas. Aku Ivan. Kembali lagi di podcast Teman Sahur Kamu. Langsung aja panggil dia. Coba. Oke ya. Halo Pak. Posisinya ada di mana ya? Oh iya. Oke. Katanya langsung panggil aja dia. Oke. Nah, Sobat Winners, karena kan tadi udah tahu nih siapa bintang tamunya, jadi langsung kita panggil aja ya. Bintang tamu kita kali ini adalah Halo, Bapak Sobat. Zaki. Pak, coba Ya. sapa dulu Sobat Winnersnya Pak. Halo Sobat Windows, apa kabarnya? Apakah puasanya sudah lancar sampai pertengahan bulan ini? Bapak harap semuanya lancar ya, jangan sampai ada yang pulas. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Kalau puasanya udah ada yang bolong atau masih full nih Pak? Wah, kira-kira masih bolong apa enggak Bapak? Kalau kata Ivan sih ya masih Pasti full. full lah. Iya, betul sekali, masih full atau ya masa. Sebagai seorang Gen Z gitu ya, Bapak Gen Z ini pastilah semangat menjalankan ibadah puasa itu harus tetap on fire ya, jangan sampai males-malesan seperti itu. Tapi kita baru tahu nih kalau Bapak itu ternyata Gen Z loh. Iya, Bapak Gen Z, soalnya Bapak itu udah kelahiran tahun 2001 ya, jadi ya kisaran 23 tahun. Nah Pak, kan di episode kali ini itu kita mengangkat tema tentang teknologi, Iya. yaitu kita mau bahas teknologi yang sering banget
dipakai sama anak-anak Gen Z zaman sekarang ya. Iya. Termasuk kita juga pakai ya, Betul, yaitu betul. AI, Pak. Ya. Tapi sebenarnya AI itu apa sih dan gimana sih perkembangannya bisa sangat luas banget gitu, Pak? Oke, baik. Jadi sebenarnya AI itu adalah, kalau bahasa Indonesia itu adalah kecerdasan buatan ya. Dari sana juga sudah jelas itu ya, kecerdasan buatan yang dimana itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh seseorang. Awalnya itu kenapa dibuat kan AI? Karena kapasitas otak manusia itu cukup kurang gitu ya. Biasanya itu di sisi mengingat gitu, mengingat beberapa hal dan kapasitas untuk menampung informasi yang sangat banyak. Oleh sebab itu, para ilmuwan itu memiliki inovasi gitu ya. Bagaimana caranya membuat sebuah alat gitu ya atau program yang dimana dia itu bisa menyimpan data tanpa lupa gitu ya, dan juga bisa berpikir secara otomatis. Makalah terbuatlah AI. AI itu sebenarnya yang terdiri dari sebuah program komputer yang dimana isinya itu adalah kode-kode atau kodingan-kodingan yang dimana kodingannya itu berbeda dengan aplikasi seperti biasanya. Kalau AI itu lebih ke dimana si aplikasinya itu atau si programnya itu dapat belajar sendiri seperti itu. Lewat mana belajarnya? Lewat informasi yang diberikan atau yang diakses oleh si program AI tersebut. Seperti itu. Lalu kalau Bapak sendiri ya, sebagai seorang muslim, bagaimana pandangan Bapak melihat AI ini gitu? Apakah ada yang perlu diperhatikan? Baik. Lihat dari pengalaman Bapak gitu ya, dari pengalaman Bapak, terus pengalaman juga lihat dari anak-anak. AI itu menjadi sebuah alat yang sangat praktis, yang dimana Gen Z itu kan suka hal-hal yang instan gitu ya, tanpa capek-capek mencari informasi dan data. Nah, jadi AI itu sebenarnya memiliki dua sisi baik dan sisi buruk seperti itu. Sisi baiknya yang dimana kita itu bisa mengakses informasi secara cepat dan mudah. Misal, jika kalian ingin mencari tentang hadis yang berkaitan dengan misal pernikahan, terus misal tentang waris, biasanya kan kalau zaman dulu itu harus mencari lewat buku yang banyak banget gitu kan, yang dikaitkannya. Nah, kalau dengan AI kita hanya perlu mengetik saja gitu ya, promptnya seperti itu. Dan contohnya AI yang paling terkenal itu yang sering digunakan itu ya ChatGPT dari OpenAI, kemudian ada juga Meta AI dari Meta, terus ada juga Gemini dari Google, dan juga yang paling hype itu sekarang itu kalau tidak salah itu DeepSeek dari China. Seperti Betul, itu. betul. Kan tadi Bapak sudah menyebutkan ya salah satu dampak baik ya, yaitu untuk Gen Z itu dapat mempermudah informasi. Betul. Nah, selain mendapatkan informasi, AI ini dapat berfungsi apa lagi, Pak? Selain mempermudah informasi, AI juga dapat digunakan sebagai mempermudah pekerjaan kita ya. Misal pekerjaan sehari-hari ya. Bayangkan ketika kalian ada tugas gitu ya, kalian lupa, ternyata tugasnya itu harus dikumpulkan besok gitu ya. Tugasnya apa? Membuat sebuah makalah. Bayangkan ya, membuat makalah yang dimana itu panjang. Kalau deadline-nya besok, kalian baru ingat sehari sebelumnya, kemungkinan kalian itu akan stuck gitu ya. Nah, jika menggunakan AI, kalian seenggaknya dapat intisarinya atau inti-inti yang apa saja yang akan kalian buat seperti itu. Itulah sebenarnya kemudahannya. Kayak kita ya berarti. Iya kan, kebanyakan anak-anak itu kalau nggak salah ya ada tugas dari guru, aduh bingung nggak tahu dari mana ya jawabannya, kayak aja misal apa yang dimaksud dengan ketatanegaraan negaraan gitu ya, karena malas berpikir dan malas nyari, AI aja langsung keluar seperti itu. Walaupun sebenarnya Bapak harap gitu ya, nggak cuma plek-ketimplek saja gitu ya, tapi cross check juga data dari AI itu benar atau tidak. Soalnya pengalaman-pengalaman sebelumnya terkadang gitu ya ada AI yang disisipi gitu ya, jadi datanya itu kurang valid. Makanya kita harus cross check juga dari jawaban yang dikasih oleh AI. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat AI ini bagi Iya, betul. kita. Terus kalau boleh tahu Pak, selain dampak positifnya ya, apa aja sih dampak negatif dari AI ini gitu untuk Gen Z. ya Untuk Gen Z gitu ya, untuk anak-anak sekolahan dan Betul. gitu. Ya betul. Dampak negatifnya sebenarnya cukup banyak. Yang pertama tadi, karena kemudahan instannya itu, anak-anak menjadi malas untuk berpikir. Berpikir. Malas untuk berpikir secara kritis.
karena dia itu disuguhi secara instan. Terus ada juga dampak negatif yang lainnya. Kalian pernah lihat kan ada sebuah yang itu AI membuat yang dimana itu seorang presiden gitu ya, memberikan informasi berupa informasi-informasi yang tidak baik gitu ya. Oh iya, Kalau berpikir kan kemungkinan itu kok bisa gitu seorang presiden video bentuknya itu ya memberikan informasi yang kurang baik. Informasi itu tentang judul. Kalau tidak di cross check misalnya orang awam kita kan nggak tahu Pak Prabowo ternyata mendukung judul gitu ya. Kita sebut saja presidennya ya, nggak apa-apa. Kalau biasanya gen-gen sebelumnya atau orang-orang sebelumnya orang tua percaya saja gitu ya, karena memang surrealistis itu AI itu. Tapi kan sebagai Gen Z kita harus memberikan pengetahuan kepada orang tua itu adalah palsu. Bisa dilihat dari mimik muka, gerakan dan sebagainya seperti itu. Ingat, informasi palsu itu ya yang pertama. Kemudian penipuan juga. Penipuan lewat apa? Lewat aplikasi-aplikasi yang sekiranya itu wah ini aplikasi yang dimana bisa menghasilkan uang. Taunya aplikasinya itu dibuat bukan untuk menghasilkan uang, tapi mendapatkan informasi pribadi kalian. Karena lewat AI itu pergerakan datanya sangat cepat sekali. AI itu harus waspada dari yang pertama kemalasan gitu ya, karena terlalu instan. Yang kedua informasi hoax atau informasi yang tidak kebenarannya itu belum pasti atau salah. Itu keburukan dari AI. Kalau dari Islam ya tadi seperti itu. Kalian juga kan sering melihat berita-berita tentang berkaitan dengan Islam gitu ya kan, ada yang bagus ada yang jelek gitu ya. Nah itu juga dari sebagai seorang muslim kita juga harus lebih aware dengan berita-berita yang tersebar seperti itu. Tapi betul banget sih, kita kan Indonesia tuh terkenal dengan, bukan terkenal sih tapi lebih dikenal sebagai negara yang malas membaca ya Pak. Ya betul Terus sekali. dengan adanya AI ini udah memalas membaca, terus ada AI jadi mereka itu tambah malas gitu. Jadi combo maut gitu Ya, ya. betul. Jadi menurut Iya. Dimas sendiri ya, AI ini di Indonesia ini malah lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Karena Dimas melihat juga teman-teman Dimas ketika diberikan tugas oleh guru-guru gitu, bukannya mereka membaca terus memahami apa tugas dari guru, mereka itu malah menanyakan ke AI gitu. Jadi otak mereka itu jadi jarang diasah gitu. Tuh. Karena kan kita bisa melihat ya, contoh saja ketika mesin jarang digunakan aja itu nanti kan akan macet ya Pak. Apalagi otak manusia gitu, mereka akan malas untuk berpikir ya, jadi tidak diasah lagi. Nah, bagaimana cara kita itu menghadapi tantangan yang seperti itu Pak? Jadi ya anak-anak malas berpikir, anak-anak malas untuk membaca. Bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut? Tantangan tersebut ya, baik. Jadi sebenarnya tantangan tersebut itu tidak bisa kita selesaikan secara sendiri-sendiri ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus mengajak orang lain atau bersosialisasi, ingat ya. Yang dimana bersosialisasi itu fungsinya untuk apa? Mencerdaskan pikiran. Jadi ada feedbacknya dari orang yang kita ajak ngobrol. Karena kita malas untuk membaca, hanya langsung saja ketika dapat informasi langsung salin, tidak dibaca dulu. Nah, itu kesalahannya. Ketika kita mendapatkan informasi dari AI, kita itu harus membaca terlebih dahulu, memahami dengan seksama apa intinya gitu. Oke, kalau sudah dapat intinya, kita simpulkan. Baru jawabannya kita buat berdasarkan kesimpulan yang kita dapat, seperti itu. Ya, caranya seperti itu, ajak temennya. Kalau yang memang hanya plek ke timplek, memang pasti itu sulit sekali ya, sulit. Makanya harus dengan ajak orang lain seperti itu, jangan sendiri-sendiri. Oke, nah kan tadi itu sudah nih ngebahas tentang AI dalam pandangan Islam, terus juga dalam pandangan umum. Sekarang kita ke sekolah nih Pak. Ya. Kan Ipan kan pernah nih diajak sama Bapak. Menurut Bapak pribadi nih, kan anak-anak itu boleh pakai AI. Nah, dari apa sih yang Bapak harapkan dari anak-anak yang diperbolehkan sama Bapak untuk menggunakan AI? Sedangkan AI itu dapat membuat kita malas gitu Pak.
berdasarkan informasi yang Bapak dapat atau berita yang Bapak dapat dari beberapa artikel, di Cina saja anak-anak itu sudah diperkenalkan tentang AI ya. Bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara memanfaatkan. Nah, sebenarnya yang paling dasar itu yang kita terlewatkan itu adalah fundamentalnya gitu ya. Bagaimana cara untuk memanfaatkan AI yang benar dan baik. Jadi kita mah hanya menerima alatnya saja atau AI-nya saja, tapi tidak tahu fundamental yang harus kita miliki. Sebenarnya AI itu memang untuk mempermudah gitu ya. Kalau untuk anak-anak ke depannya, Bapak harapkan itu sebenarnya dengan adanya AI gitu ya, anak-anak itu menjadi lebih cepat dalam belajar. Karena kan guru itu tidak setiap hari gitu ya bisa memberikan pengajaran secara langsung. Maka oleh sebab itu, carilah informasinya di AI, kemudian ajak dialog gurunya bagaimana dan hasilnya akan lebih bagus karena informasi yang didapat oleh siswa kemudian diajak diskusi oleh guru, kita tahu oh ternyata benar informasi yang didapatkan oleh anak-anak itu seperti itu, lebih cepat. Intinya itu sih, pengajaran anak-anak itu lebih fleksibel dan lebih cepat walaupun memang dampaknya negatifnya banyak, tapi Bapak harap karena tadi kan disisipi oleh fundamentalnya dulu, insya Allah akan bisa memanfaatkan AI dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Oke, kalau Bapak sendiri nih sebagai guru, gimana sih ini versi Bapak untuk memberikan pendidikan tentang AI buat siswa-siswa dan cara memanfaatkannya dengan benar gitu Pak? Nah, betul. Karena tadi juga kan ketinggalan ya, fundamentalnya berarti harus diberikan wawasan terlebih dahulu atau insight-nya terlebih dahulu tentang AI itu apa, dampak buruk, dampak baik, terus apa saja yang harus diketahui sebelum menggunakan AI. Memang betul harus ada yang namanya apa, sosialisasi terlebih dahulu oleh anak-anak supaya tidak dimanfaatkan secara negatif. Memang harus ada sosialisasi sih. Oh, berarti anak-anak Indonesia tuh salahnya tuh bukan salah karena mereka menggunakan AI, tapi salahnya itu bagaimana cara mereka menggunakannya, begitu Pak? Jadi bukan salah AI-nya sebenarnya, tapi salah anak-anaknya karena tidak tahu bagaimana cara menggunakan dengan baik dan benar seperti itu kan. Jadi tadi yang Dimas pertanyakan memang betul. Bukan salah AI-nya, bukan salah alatnya, tapi orang yang menggunakannya. Coba dilihat, orang China, orang Singapura, orang Jepang, mereka memanfaatkan teknologi. Buktinya apa? Lebih baik apa buruk? Kira-kira kalau dilihat secara umum. Lebih baik ya kan? Ya itu karena apa? Karena pendidikan mereka atau fundamental yang diberikan oleh pemerintah kepada anak-anak baik dan tepat sasaran gitu. Jadi SDM dari anak-anaknya walaupun dia itu berkembang bersama AI, tumbuh kembangnya itu, tapi dia memanfaatkan AI dengan baik. Makanya jadilah SDM unggul di negara-negara maju itu ya. Karena itu kalau Indonesia ya karena seperti tadi kurang wawasan, pemerintahnya juga kurang ya seperti itu, jadilah hasilnya kurang baik. Tapi dilihat-lihat juga di Indonesia itu bukan hanya anak-anaknya doang, tetapi ternyata banyak banget nih orang dewasa juga yang masih belum mengenal tentang AI gitu Pak. Jadi banyak yang masih terpengaruh dengan AI gitu, seperti ada video-video makhluk aneh tuh biasanya kan orang betul. di daerah IPA nih ya orang tua tuh kayak ngelihat video-video tentang makhluk aneh gitu, makhluk ular berkepala manusia gitu, dan mereka itu percaya aja gitu Pak. Itu tuh ya sebenarnya dari pemerintah juga tidak memperkenalkan AI dulu tuh ya Pak. Betul. Apalagi ada yang tahu nggak Pak yang sidik jari gini Ya betul yang kayak gimmick gitu ya, gimmick yang namanya dia taunya cuma video doang gitu ya. Sebetulnya tuh ya gimana sih bisa jadi gitu, padahal mah sebenarnya kan AI itu sangat-sangat berfungsi banget ya Pak, banyak banget manfaatnya, meskipun ada dampak negatifnya seperti ya mengurangnya pekerjaan gitu Ya, soalnya betul, nah. banyak diambil alih sama AI gitu, soalnya AI itu kayak lebih kompeten gitu sih. Nah ya, Jadi betul. Oke, nah jadi winners, kesimpulannya ya,
AI atau Artificial Intelligence ini memiliki potensi besar untuk membantu umat muslim dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan, hukum, maupun pekerjaan. Namun, penting bagi kita untuk menggunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dinikmati secara maksimal. Bukan begitu? Betul sekali. Nah, Mantap. tapi Pak, karena sebentar lagi mau imsak ya, Ya. sepertinya kita akan akhiri episode kali ini di sini ya. Iya. Sebelumnya terima kasih ya, Ya, Terima kasih sama-sama. banyak ya, Pak. Sakti telah memberikan ilmunya kepada kita. Nah, karena sebentar lagi mau imsak, kita akhiri episode kali ini di sini ya. Aku Dimas. Aku Ivan. Dan Bapak Jaki. Jangan lupa sahur bersama Teman-teman kamu.